Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anang Henggi Mahendra, Anis Rusitasari, Aprilia Salsabila, Asda Yulian, dan Arifatul Janah Oktaviani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang transaksi MBT Bil Hibah atau alur pembiayaan saat pandemi. Karena seluruh perkuliahan dilakukan secara online, maka dari itu, seluruh kegiatan termasuk praktek mikro bank syariah juga dilakukan secara online. Langkah yang pertama yaitu kita harus meminta data diri atau identitas calon nasabah mulai dari nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Kemudian disertakan tanda bukti seperti KK atau KTP calon nasabah. Lalu membuka web surat web IAIN Ponorogo. Di bagian menu, nanti memilih lab bank syariah dan akad yang akan diambil di semester 5 ini. Kita akan mengambil akad IMBT Bil Hibah. Kemudian mengisi sesuai perintah. Jika sudah semua, nanti file yang kita isi tadi akan dikirim otomatis ke lab mini bank syariah IAIN Ponorogo untuk dianalisa. Untuk selanjutnya, kami memiliki nasabah bernama Ibu Marianti. Beliau mendirikan toko kelontong di Desa Sigereng Biting, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Toko tersebut didirikan pada tahun 2018. Beliau memiliki karakteristik yang disiplin, di mana beliau bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, seperti membayar angsuran setiap bulan sesuai dengan kesepakatan antar pihak bank. Di dalam proses membuat kesepakatan, tidak ada penolakan dari beliau, di mana kesepakatan terjadi tanpa adanya paksaan. Setelah menganalisis nasabah, yang dilakukan selanjutnya adalah nasabah memberikan berkas pembiayaan berupa KK dan KTP kepada pihak bank. Setelah semuanya lengkap, kemudian bank membuat rekening untuk nasabah sesuai dengan jumlah pembiayaan yang dilakukan. Setelah laporan selesai membuat rekening nasabah, kemudian tahap pencairan dana sesuai yang diajukan. Kemudian jika dana sudah cair, akan ada konfirmasi dari pihak minibank. Dana tersebut akan dikirimkan ke rekening mahasiswa yang mewakili kelompoknya. Selanjutnya, nasabah melakukan pembayaran angsuran berupa angsuran pokok dan ujroh sesuai kesepakatan. Pembayaran dilakukan dengan cara mengirim pada mahasiswa yang mewakili kelompoknya. Setelah itu dilanjutkan ke angsuran, di mana angsuran ini bisa dimulai 1 minggu setelah pembiayaan diberikan kepada nasabah. Jangka waktu angsuran bisa 1 minggu untuk sekali angsuran. Untuk jumlah angsuran yang diberikan bisa sampai 4-6 kali angsuran. Itu tergantung seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar pembiayaan tersebut tidak memberatkan nasabah. Untuk tahap selanjutnya, angsuran-angsuran yang diberikan nasabah itu kemudian dilanjutkan transfer ke rekening laboratorium minibank IAIN yang dilakukan oleh anggota kelompok. Setelah transfer, bukti transfer atau resi transfer tersebut dimasukkan ke dalam berkas rekap pelunasan. Setelah resi transfer itu masuk ke dalam berkas rekap pelunasan, maka dianggap angsuran kepada nasabah yang berkaitan itu dianggap selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Afifa Aini, Ahmad Fatoni Kamal, Ajeng Putri Silviani, Arum Wijayanti, dan Aulia Sari Widyastuti
akan menjelaskan tentang administrasi pembiayaan IMBT bil hibah. Yang pertama, pengertian administrasi pembiayaan. Dalam arti luas, pengertian administrasi pembiayaan meliputi kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan proses kegiatan pembiayaan oleh unit-unit kerja terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan portofolio pembiayaan. Feedback dari proses administrasi ini adalah output berupa sistem informasi yang memberikan manfaat dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen perusahaan yang sehat. Administrasi pembiayaan merupakan hal yang penting dalam segala aspek pembiayaan kegiatan, karena dapat meminimalisasi salah pengertian dan sekaligus memisahkan administrasi pembiayaan dari aspek marketing, aspek produksi atau operasional, dan aspek finansial dari lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, tujuan administrasi pembiayaan. Pembiayaan dilakukan dengan tujuan mendukung langkah-langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan pembiayaan yang telah diberikan atau perkembangan usaha nasabah dan pengawasan pembiayaan sehingga kepentingan bank terlindungi. Tujuan administrasi pembiayaan. Sedangkan administrasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk mendukung langkah-langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan pembiayaan yang telah diberikan atau perkembangan usaha nasabah dan pengawasan pembiayaan sehingga kepentingan bank terlindungi. Ada 3 aspek penting dalam administrasi. Yang pertama, aman. Keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke nasabah dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 2. Lancar. Keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat. 3. Menguntungkan. Perhitungan dan proyeksi yang tepat. Hal-hal yang perlu disiapkan oleh nasabah untuk melakukan administrasi pembiayaan yaitu fotokopi KTP dan fotokopi KK. Selanjutnya adalah proses administrasi, yang mana yang berisi surat permohonan pembiayaan lengkap dengan identitas dari nasabah. Yang selanjutnya adalah akad antara nasabah dan juga kelompok. Dan selanjutnya adalah persetujuan dari kelompok sesama kelompok. Mari kita perhatikan formulir atau berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan di Laboratorium Bank Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di form B terdapat perjanjian pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak 1 dan pihak 2 yang berisi nama, NIM, jurusan, alamat, ketua kelompok sebagai pihak 1, dan nama, pekerjaan, nomor KTP, alamat, nasabah sebagai pihak 2. Dengan ini menyatakan mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pihak 1 dan pihak 2 bersepakat melakukan kerjasama usaha dengan akad. 2. Pihak 1 menyetujui menyediakan pembiayaan kepada pihak 2 dengan ketentuan sebagai berikut. Modal, keperluan pembiayaan, jangka waktu angsuran, lama pembiayaan, dan margin. Yang ketiga, dalam melaksanakan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, apabila karena kehendaknya pula terjadi permasalahan di kemudian hari, kedua belah pihak sepakat untuk musyawarah mufakat. Kemudian di form C terdapat nama lengkap nasabah, pekerjaan, nomor KTP, alamat tempat tinggal, pokok pembiayaan, margin atau basil atau ujroh, jangka waktu, lama angsuran, yang menerangkan bahwa nasabah yang bersangkutan telah melakukan pelunasan pembiayaan di Laboratorium Bank Syariah IAIN Ponorogo. Selanjutnya, siapkan fotokopi KTP dan KK. Kemudian kumpulkan berkas ke Minibank. Ajukan pembiayaan yang diinginkan, lalu tunggu minimal 1 minggu.
kemudian ambil uang yang sudah dicairkan oleh pihak bank. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.